Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aish ma syi'ta fa innaka mayyit wahbib ma syi'ta fa innaka mufarrikuhu wa'mal ma syi'ta fa innaka maziyun bih. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji beserta syukur kepada Dat Ilahi Ghafur, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani, dan juga nikmat sehat rohani. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama-sama mendengar kajian kali ini. Salawat dan salamnya mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan agung, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insyaallah taat dan patuh akan ajarannya. Para hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini mari kita renungkan bahwa dalam kehidupan kita di dunia kali ini bukan hanya semata-mata hidup, bahkan ada sesuatu hal yang sangat penting, yaitu setiap apa yang kita lakukan akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak orang atau orang-orang di era sekarang yang menganggap bahwa kehidupan dunia ini adalah hanya sebatas hidup yang akan berakhir di dunia saja. Padahal setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita perbuat, setiap apa yang kita pikirkan, itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, innamas sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu sam'a, setiap pendengar, wal basar, dan penglihatan, wal fu'ad, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap tadi yang tadi saya sebutkan, qul anhu anna mas'ula, itu akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sama, sesungguhnya pendengar, wal basar, dan penglihatan, wal fu'ad, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, setiap pendengaran, setiap penglihatan, dan hati itu akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, barang siapa yang melakukan perbuatan kebaikan seberat zarrah, maka dia akan menemukannya. Dan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan perbuatan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan menemukannya. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, dan seberat apapun perbuatan yang kita lakukan, itu akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam suatu hadis qudsi, di situ disebutkan bahwasanya, hai Muhammad, suatu ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika itu Jibril mengatakan, hai Muhammad, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Berbuatlah sesukamu, fa innaka mayyit, tapi ingat kamu akan mati. Kemudian Jibril melanjutkan lagi, wahbib ma syi'ta fa innaka mufarrikuhu. Cintailah orang yang kamu cintai, tapi ingat kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai.
Kemudian yang terakhir kata Jibril, ini adalah pesan yang sangat luar biasa. Kata Jibril berkata, wa'mal ma syi'ta fa innaka maziyun bi. Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Tapi ingat, suatu saat kamu akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, berarti berapa banyak pesan moral yang bakal kita ambil dalam hadis kali ini. Bahwa setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita perbuat, setiap apa yang kita ucapkan akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayo para hadirin para hadirat rahimakumullah, marilah kita mempersiapkan sebelum datang hari pertanggungjawaban itu. Kita siapkan apa yang harus kita siapkan. Kita mulai memperbaiki diri. Dimulai dari sholat kita, cara bicara kita, cara berpikir kita, hati kita. Lisan kita digunakan untuk berzikir kepada Allah. Telinga kita digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Pikiran kita, hati kita digunakan untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman semuanya, mudah-mudahan dari ceramah yang singkat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kehidupan tidak hanya sebatas hidup semata, tetapi adalah tentang bagaimana cara kita mempersiapkan untuk kehidupan yang sesungguhnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.